Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu. Pada modul 2.2 ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional yang merupakan lanjutan dari modul pertama tentang persamaan rasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu bentuknya Px per Qx, di mana Px dan Qx bisa dua-duanya fungsi dalam X, ya, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian bentuk yang ini secara singkat bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian, jadi Px kali Qx kurang dari 0. Di mana Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena bentuk pecahan, asalnya bentuk pecahan, jadi bagian penyebut tidak boleh 0. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, uraikan Px dan Qx menjadi faktor linear. Dari faktor linear ini, nanti kita akan temukan akar-akarnya, kemudian kita gambar pada garis bilangan. Setelah kita gambar pada garis bilangan, kita tentukan interval pada setiap selang, ya, positif atau negatif. Satu hal yang paling penting yang harus kita tentukan yang pertama adalah selang yang paling kanan. Itu akan sama dengan perkalian koefisien X-nya. Kemudian jika pangkatnya ganjil, ini berubah tandanya. Contohnya begini, misalkan tanda paling kanannya asalnya positif, kemudian untuk berikutnya pangkatnya ganjil, maka berubah tanda jadi positif. Demikian juga sebaliknya. Dan jika pangkatnya genap, itu tetap. Terakhir, tentukan interval penyelesaiannya. Artinya interval mana yang merupakan penyelesaian dari bentuk di atas yang ditanyakan. Ilustrasinya begini. Misalkan kita menemukan bentuk setelah difaktorkan ya, X min A dikuadratkan dikalikan X min B dikalikan X min C kurang dari 0. Nah, X min A-nya pangkat 2 artinya genap. Kemudian X min B karena tidak ditulis artinya pangkat 1 atau pangkat ganjil. Dan juga X min C juga pangkat ganjil. Kemudian dari X min A berarti kan akarnya X min A sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan A, yang ini B, yang ini C. Kita gambarkan, berarti A-nya sebelah kiri, B-nya di tengah, dan C-nya sebelah kanan dengan asumsi bahwa A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Nah, ini garis bilangannya. Kemudian karena ini kurang dari tanpa sama dengan, maka ini kosong ya, artinya tidak dihitamkan. Langkah berikutnya, setelah kita temukan akar dan sudah kita gambar, kita tentukan tanda pada interval. Ini yang paling kanan berarti dari C ke kanan. Nah, lihat perkalian X-nya. Ini kan X-nya positif, dikalikan yang ini juga positif, yang ini juga positif, berarti perkalian ketiganya menghasilkan tanda positif. Positif yang ini akan sama dengan tanda pada interval paling kanan, positif juga. Kemudian lihat C. C itu asalnya diperoleh dari ini, dari sini. Pangkatnya kan 1. 1 itu ganjil. Berarti kalau ganjil, kata ketentuan di atas kan berubah tanda. Jadi asalnya positif jadi negatif. Kemudian lihat B. B diperoleh dari sini. Ini juga pangkatnya ganjil. Kalau ganjil berubah, asalnya negatif jadi positif. Kemudian lihat A. A itu diperolehnya dari sini, A pangkat 2. Kan genap. Berarti kalau genap tetap asalnya positif jadi positif. Sehingga penyelesaiannya lihat yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan artinya negatif. Berarti interval yang memenuhinya antara B sampai C. Ya, itu ilustrasinya. Mudah-mudahan ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Baik, kita mulai ke contoh yang pertama. Ini bentuk dari pertidaksamaan rasional. Tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 8 per X min 1 kurang dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, ya, bentuk yang ini kita ubah menjadi perkalian dua faktor. Jadi X tambah 8 dikalikan X min 1 kurang dari 0. Ini kita cari akarnya. Berarti X tambah 8 sama dengan 0, berarti X-nya min 8. Atau sama X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. Jadi akar-akarnya adalah min 8 dan 1. Kita gambarkan pada garis bilangan, min 8 sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Karena soalnya lebih dari sama dengan, berarti kita
hitamkan ya, artinya kedua bilangan tersebut masuk. Nah, kita cek tanda pada setiap interval. Ini kan kalau X kali X kan positif X kuadrat. Berarti yang paling kanan positif, kemudian ini berubah tanda jadi negatif, dan ini positif lagi. Ya, ini kita dapat tanda pada interval ini. Kemudian ingat, karena ini bentuknya adalah bentuk rasional, yang bagian bawah atau penyebut tidak boleh 0. Nah, jadi kita tuliskan X min 1 tidak sama dengan 0, berarti X-nya tidak sama dengan 1. Artinya, dari selang yang sudah kita gambar, yang tadinya kita hitamkan atau memenuhi, maka harus kita kosongkan, artinya satunya jangan diikutkan. Ya. Kemudian kita peroleh, ini gambar yang kedua, ini ya. Pak, kalau minus 8-nya minus 8 tidak masalah karena itu bukan syarat. Nah, kan positif, negatif, positif. Sementara dari soal kan kalian perhatikan ini minta kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan daerah negatif. Berarti yang memenuhi antara min 8 sampai 1. Nah, ini penyelesaian. Ya. Kalau soal ini kita analogikan, kita ubah soalnya misalkan persis ya. X tambah 8 per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Maka penyelesaiannya hampir mirip. Nanti akhirnya ketika dari tanda ini kan yang diminta daerah positif. Berarti artinya X-nya ini kurang dari min 8. Itu yang ke kiri. Dan X-nya lebih dari 1. Nah itu. Pola kerjanya sama ya, alur-alurnya. Ya. Kita masuk ke yang kedua. Ini mirip. Kalau tadi 0 ya, sekarang 1 misalkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X tambah 7 per X min 1 kurang dari sama dengan 1. Ya ini soalnya kita, karena yang kanan itu harus 0, artinya 1 harus kita pindahkan ke kiri, min 1. Nah, karena ini bentuknya pecahan, maka 1 itu harus kita ubah dengan penyebut X min 1. Berarti X min 1 per X min 1. Kan ini 1 nilainya. Ya. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, kita tulis sekali. Perhatikan yang atas, berarti 2X tambah 7. Ini kita kalikan, min X plus 1. Ya. Kita selesaikan, berarti yang atas 2X min X kan jadi X. Terus 7 ditambah 1, 8. Jadi X tambah 8 per X min 1 kurang dari sama dengan 0. Dan soal ini mirip dengan soal nomor 1 tadi. Ya. Sehingga penyelesaiannya sama. Ya. Nah, alurnya sehingga jawabannya ini. Ya. Himpunan penyelesaiannya ini. Ya. Jadi maksud Bapak begini, tipe soal bisa langsung ke bentuk 1 atau variasinya ke bentuk 2, harus kita ubah menjadi seperti ini bentuknya. Contoh ketiga, nah ini, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 per X tambah 2 lebih dari 2 per X min 1. Kita selesaikan, ya ini soalnya yang Bapak blok kuning, kita ubah. Ini soal aslinya, karena sebelah kanan kita ubah menjadi pengurangan supaya jadi 0. Yang ini, yang 2 per X min 1 kita pindahkan ke kiri. Ya, ini bentuknya seperti ini, jadi sebelah kanannya 0. Oke, syarat kalau kalian mengurangkan dua bentuk pecahan, misalkan A per P dikurangi B per Q, langkahnya kan menyamakan penyebut. Kita kalikan P kali Q, kemudian P kali Q dibagi P. Kan tinggal Q. Q kali A, kita tulis di sini, dikurangi P kali Q dikurangi Q. Kan tinggal P dikalikan B, BP. Cara cepatnya mungkin begini saja. Yang bagian penyebut kita kalikan, terus kita kalikan silang. Jadi A, Q dikurangi B kali P. Ya. Mirip penyelesaiannya, yang ini kan penyebutnya X tambah 2 dan X min 1. Kita kalikan. Setelah kalikan, kita kali silang. Berarti yang 3 dikalikan dengan X min 1, dan 2 dikalikan X tambah 2. Kita distributifkan, 3 kali X jadi 3X min 3. Dikurangi 2 kali X, 2X, min 2 kali 2, jadi min 4. Yang bawahnya tetap bentuknya seperti ini. Kemudian yang atas kita selesaikan 3X dikurangi 2X, jadi X atau 1X. Kemudian min 3, min 4, jadi min 7. Nah inilah bentuk terakhir. Ya. Nah bentuk terakhir ini, pertama kan bentuknya sudah dalam faktor linear. Berarti penyelesaiannya berapa? Dari X min 7 sama dengan 0, berarti X-nya 7, ayo diingat-ingat ya, yang atas 7, yang bawah berapa? X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya min 2, betul, yang dari sini berapa? 1. Jadi ulang lagi, akar realnya berapa?
7, kemudian min 2, kemudian 1. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Jadi minus 2 paling kiri, kemudian 1, kemudian 7. Karena ini pakai sama dengan, berarti kita penuh ya, dihitamkan. Nah, tapi jangan lupa, kita belum selesai. Lihat syarat penyebut, kan penyebutnya X tambah 2 dan X min 1. Nah, ini tidak boleh 0. Jadi X min 1 tidak boleh 0, berarti X-nya tidak boleh 1. Karena kalau 1 nanti jadi 0 dan bilangan pecahan tidak boleh bawahnya 0. Ini juga X tambah 2 sama dengan 0, jadi X-nya min 2. Lihat dari garis bilang yang atas, kita kosongkan untuk 1 dan minus 2-nya. Ya, jadi nanti garis bilang yang benar yang bawah. Kemudian cek tanda paling kanan. Nah, ini kan kita mengalihkan X dikalikan X dikalikan X. Ketiganya positif, jadi hasilnya kok positif. Dan ini semua pangkatnya kan satu semua, artinya ganjil. Jadi tinggal berubah tanda saja. Yang paling kanan positif, kemudian jadi negatif, kemudian positif lagi, kemudian negatif. Ya. Terakhir, kita perhatikan soal kan yang diminta lebih dari sama dengan 0. Lebih dari, itu maksudnya daerah positif. Kalian perhatikan yang Bapak blok merah ya. Berarti yang memenuhi itu antara minus 2 sampai 1. Lihat penyelesaiannya. Minus 2 sampai 1 digabung dengan X lebih dari 7. Maaf Bapak, tandanya ini terbalik ya. Harusnya X lebih dari 7. Nah, itu penyelesaiannya. Nah, itu saja ya. Nanti beberapa variasi soal bisa dikembangkan. Dan untuk mendalami pemahaman kalian atau menguji pemahaman kalian, silahkan kalian coba latihannya. Bapak menyiapkan 3 soal latihan beserta jawabannya. Jadi, tugas kalian adalah membuktikan. Kalian kerjakan dengan caranya, nanti jawabannya di sebelah kanan. Khusus untuk soal nomor 3, jika ada masalah nanti akan Bapak bahas secara terpisah. Itu saja, selamat belajar ya. Mudah-mudahan kalian lancar dalam belajarnya, tidak ada kendala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.